ibu sekalian, sebelum mulai kegiatan bimbingan, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, silakan tunjuk tangan. Andika, Ebi, Emi. Berarti semua yang hadir sebanyak 24 orang. Satu kawannya izin ya. Oke, baik. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik. Agar kita lebih bersemangat lagi, coba ibu panggil dengan tepuk semangat ya. Mana tepuk semangatnya? Oke, sekali lagi coba lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baik, kepada anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi nanti, kita lakukan aktivitas terlebih dahulu ya. Aktivitas yang pertama, kita melakukan ice breaking. Ibu minta 2 orang untuk pimpin ice breakingnya di depan. Tunjuk tangan, siapa yang mau pimpin? Oke, Grace, Priscilla, maju ke depan. Semuanya berdiri. Kita sama-sama melakukan aktivitas ice breaking. Sudah siap? Sudah siap? Ya. Gerakannya ada 3 atau 4 ya. Coba gerakan yang pertama seperti ini. Tangannya ya, chicken dance itu anak ayam ya. Anak ayam berjoget ya. Kemudian gerakan yang kedua, kepakan sayap. Bisa? Oke, kita sama-sama ya. Oke, baik. Bagaimana? Senang? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita bisa duduk di tempat kita masing-masing ya. Sebelum masuk kepada materi bimbingan, Ibu akan menginformasikan, memberitahukan kepada kita semua materi apa dan juga apa tujuan dari materi bimbingan untuk hari ini ya. Materi yang akan dibawakan seperti yang bisa kalian lihat juga di layar ya. Materinya adalah, temanya apa? Teknik kelola emosi. Teknik kelola emosi, pembelajaran apa? Sosial emosional. Baik. Dan adapun bimbingan ini ya, tujuannya agar kalian mampu mengenali, memahami, mengendalikan emosi, dan mempraktekkan teknik kelola emosi dalam situasi sosial di kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi kita sudah melakukan aktivitas. Tadi aktivitas apa? Ice breaking. Ya, bagaimana perasaannya? Senang. Perasaannya senang? Senang. Baik, kepada anak-anak ibu sekalian, ibu akan membagikan masing-masing satu kertas ya yang berwarna-warni ini. Silakan kalian gambar kertas tersebut dengan gambar emoticon ya. Kalau di WhatsApp itu ada emoticon ya, dan juga di depan ini ada media aja yang sudah ibu buat. Ada gambar-gambar emoticon. Silakan kalian gambar emoticon yang kalian rasakan sesuai suasana hati perasaanmu pada saat ini ya. Langsung dikerjakan, ibu beri waktu 2 menit ya. Ibu beri waktu 2 menit. Silakan kalian langsung kerjakan yang sudah dapat. Silakan kalian gambar, dimulai. Suasana hatimu apa? Ya, gambar sebaik mungkin. Bisa dihias boleh ya. Tuliskan emosi apa dan juga jangan lupa namamu ya. Silakan.
Kalau sudah ada yang siap, bisa kita tempel di papan yang ada di depannya, papan cuaca emosi. Ayo, yang sudah selesai siapa? Bisa ditempelkan langsung di depan. Sudah? Emosinya senang, senyumnya lebar-lebar ya. Oke, sampahnya jangan lupa ya dibuang ke tempat sampah. Happy juga, senang. Yang sudah bisa kembali ke tempat duduknya, ya. Dari papan cuaca emosi yang kalian gambar, ya, kita lihat bersama-sama, ya. Cuaca, ya. Kalau cuaca itu kan berubah-berubah ya. Kalau cuaca itu berubah-berubah, ada cuaca apa? Cuaca apa? Panas. Ada cuaca dingin, hujan, badai, ya. Sama seperti emosi manusia. Emosi manusia juga berbagai macam, ya, sesuai situasi dan kondisinya. Papan cuaca emosi, my feeling yang kalian gambar dan kalian tempel, kita lihat bersama-sama ya. Emosi senang, percaya, ya, gembira, senang. Ini emosi apa? Ada yang terkejut, ya. Ada emosi senang, ya. Jadi ada berapa macam tadi cuaca emosinya? Ada tiga. Senang atau bahagia, kemudian ada terkejut, dan ada satu lagi apa? Percaya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Baik, setelah kamu menggambar, bagaimana perasaan yang kamu rasakan? Apakah sesuai yang kamu gambar dengan yang kamu rasakan saat ini? Sesuai? Baik ya. Kita akan berlanjut ke aktivitas yang ketiga, ya. Aktivitas yang ketiga, kita akan menonton sama-sama, menyaksikan salah satu video, ya. Kemudian kalian simak videonya, kalian catat emosi apa yang muncul dari video yang ditampilkan oleh orang-orang yang ada di dalam film. Ya, filmnya tentang apa, kemudian emosi apa saja yang muncul. Ya, silakan dicatat di buku catatan. Ya, sudah siap menonton video? Oke. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. Baik, bagaimana, sudah jelas videonya? Sudah jelas? Bagaimana emosi kalian setelah kalian menonton video tersebut? Perasaannya bagaimana? Sedih, ya. Ibu mau minta untuk silakan dijawab ya oleh satu Ejer, ya. Silakan berdiri Ejer. Ejer, coba kamu sebutkan emosi-emosi apa saja yang muncul dari tayangan video yang sudah kamu tonton tadi. Emosi sedih, Bu. Emosi sedih ditunjukkan oleh siapa? Anaknya. Anaknya. Ya. Kenapa kamu bisa bilang dia nampaknya sedih? Dari mana? Karena dia melihat ayahnya berkorban hanya untuk menyenangkan hati anaknya itu. Hanya untuk menyenangkan hati anaknya, bekerja gitu ya. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Ejer. Oke, sekarang Ejer kasih untuk Giselle menjawab ya. Giselle, silakan dijawab emosi apa saja yang muncul, kemudian sama siapa kamu lihat emosi itu muncul ya, dan apa tanggapanmu mengenai video tersebut? Silakan. Emosi yang saya lihat dari video itu emosi terharu karena
bahagia dan semangat untuk membahagiakan putrinya. Untuk membahagiakan putrinya. Tapi dia berbohong karena semuanya tidak sama yang sebenarnya yang terjadi. Ya, karena ayahnya berbohong. Ya, tepuk tangan dulu untuk Gisel. Ya, oke, baik. Jadi emosi itu muncul karena ada rangsangan. Rangsangan terjadi dari berbagai macam hal. Ya, contohnya dari rangsangan perilaku, sikap, ya, dari situasi, kondisi, dan rangsangan yang muncul pada saat kamu merasakan sedih saat ini, kamu merasa sedih kan? Adalah muncul dari tayangan video yang menampilkan filmnya berjudul apa tadi? Seorang ayah yang berbohong, ya. Itu emosi yang ditampilkan, emosi sedih, ya, yang kita rasakan dan ditampilkan. Kita ingin tahu apa itu emosi sebenarnya, ya. Emosi bisa kita lihat di layar, bisa juga kita lihat di papan media, ya. Kalau terlalu kecil, ya, kita bisa lihat di layar, ya. Emosi, ya, adalah respon alami yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi tertentu, ya, situasi tertentu. Berarti emosi itu bisa berubah-ubah tergantung situasi, ya. Emosi juga bisa bersifat positif, juga bisa bersifat negatif. Bersifat positif contohnya apa? Rasa apa? Senang, bahagia, bangga. Perasaan negatif dari emosi contohnya apa? Marah, kecewa, dan sedih, ya. Kenapa Ibu kita penting mempelajari tentang mengelola emosi? Kenapa penting? Karena kita hidup sebagai makhluk apa? Makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial artinya hidup yang bagaimana? Tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidupnya tanpa orang lain. Kenapa kita penting mengelola emosi? Karena kita perlu cara untuk mengendalikan emosi kita dengan cara yang tepat, ya. Kalau tidak dikelola dengan baik, ada dampaknya. Dampaknya adalah menyebabkan masalah seperti apa? Pertengkaran, apalagi konflik dengan siapa? Dengan teman, atau bahkan stres. Tetapi sebaliknya, jika kita mampu mengelola emosi kita dengan baik, ya, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih tepat. Sebelum masuk ke teknik kelola emosi, kita lihat dulu di papan yang ada di depan, ya. Emosi-emosi bentuk-bentuknya apa saja? Ya, ada 8 dasar emosi dan setiap emosi itu ada kegunaannya, ya. Setiap emosi itu ada gunanya, tidak ada emosi yang salah. Yang gambar Ibu tunjuk, ya, silakan kalian tebak ini emosi apa? Bagus. Apa manfaat emosi marah? Untuk melawan masalah. Gambar yang Ibu tunjuk selanjutnya emosi apa? Percaya. Kemudian emosi apa yang Ibu tunjuk lainnya? Takut, ya. Ada manfaat perasaan takut? Apa manfaatnya? Melindungi diri kita dari bahaya, ya. Kemudian dalam mengelola emosi ada teknik-tekniknya, ya. Teknik pernapasan dalam. Coba kita praktekkan, ya. Teknik pernapasan dalam adalah kita mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan-lahan. Coba kita praktekkan, ya. Kita tarik napas kita dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan. Tarik napas lagi dalam-dalam, hembuskan lagi perlahan-lahan. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi yang memancing emosi, gunakan teknik tersebut untuk menenangkan hati dan pikiran. Kemudian teknik yang kedua, pengalihan perhatian. Jika kamu merasa
positif? Baca, olahraga, dengar musik. Pengalihan perhatian ini tidak ada mana yang benar, mana yang salah. Asalkan kalian mengalihkan perhatian kalian kepada hal yang positif. Yang ketiga, ekspresi yang tepat. Mengekspresikan perasaanmu kepada orang lain dengan bagaimana? Kalau mengekspresikan dengan berbagi cerita kepada orang yang kamu percaya. Hal tersebut akan membuatmu merasa lebih lega sedikit, lebih tenang dengan kamu bercerita. Kemudian menulis di jurnal emosi atau dear diary, gitu ya. Menulis di jurnal emosi. Siapa yang pernah menulis diary? Tunjuk tangan dulu. Pernah menulis diary atau menuliskan emosinya dalam bentuk tulisan? Tunjuk tangan yang pernah. Tunjuk tangan yang pernah menuliskan. Oke, baik ya. Pernah menulis diary dalam bentuk tulisan. Tuangkan emosimu dalam tulisan. Kadangkala tidak semua orang memiliki teman, memiliki sahabat untuk berbagi cerita. Ada juga yang saya lebih suka sendiri aja merasakannya. Saya belum percaya sama orang lain untuk berbagi. Ada yang seperti itu. Di usia kalian tidak semuanya di usia yang sekarang langsung punya sahabat, tidak semuanya ya. Jadi silakan jika kamu merasa tidak ada yang bisa kamu bagi untuk teman, sahabat, orang tua atau guru, silakan kamu jujur dalam bentuk kamu menuliskan emosimu di jurnal emosi atau di buku diary ya. Kemudian ini ada teknik count to 10 to cool off ya. Di minggu yang lalu Ibu sudah pernah men-sharingkan teknik count to 10 to cool off, yaitu berhitung 1 sampai 10. Tarik nafas, buang nafas, berhitung 1 sampai 10. Sudah dipraktekkan teknik tersebut? Sudah. Tunjuk tangan dulu yang sudah praktekkan. Coba, yang sudah mempraktekkan teknik menghitung 1 sampai 10. Priscilla sama Rafael maju ke depan. Ayo, langsung maju ke depan. Kita sharing dulu ya dari teknik tersebut, bagaimana kejadiannya, ketika apa dan apa yang terjadi selanjutnya ya. Coba. Perkenalkan, nama saya Priscilla Siapa. Saya ingin menceritakan pengalaman saya. Kejadiannya, pertama-tama saya mengerjakan kelompok di sekolah. Terus ada seseorang, satu kelompok saya yang tidak bisa diam, selalu ngomong dan meremehkan saya dengan ada teman saya satu lagi di dalam kelompok itu. Terus saya ingin marah, tapi saya ingat apa yang diajarkan oleh ibu dengan berhitung 1 sampai 10. Saya mencoba melakukan itu, berhitung di dalam hati. Temanmu ini usil gitu kan, Iya. dalam kelompok. Terus ketika kamu sudah hitung 1 sampai 10, yang terjadi apa tindakannya? Memarahinya. Memarahinya, tapi nggak sampai ngamuk-ngamuk? Tidak. Enggak, ditegur gitu ya? Ya, Oke. Ada nggak perasaan yang bagaimana yang kamu rasakan setelah kamu hitung 1 sampai 10? Perasaanmu bagaimana? lega Bu. Merasa lebih lega? Ya, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Priscilla. Ya, temannya ada di sini, gak usah kita sebut ya. Oke, lanjut. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Baju. Saat pulang sekolah, saya pagar tertutup sempit dan ada teman saya yang menyerbu saya dari belakang. Dan saya ingin membalasnya, tetapi saya ingat kata guru, menghitung 1 sampai 10 di dalam hati. Ketika saya menghitung sampai 10, saya tidak jadi ingin menendangnya. Jadi gak jadi ditendang. Padahal tadi itu udah mau kamu tendang ya? Iya. Kamu hitung 1 sampai 10. Kemudian apa yang terjadi? Perasaanmu bagaimana? Lega. Perasaannya lega. Kemudian apa yang kamu lakukan sama kawanmu itu? Tidak ada. Tidak jadi. Gak jadi ditendang balik.
rangsangannya, dari situasi kondisi. Kemudian dengan teknik yang kamu lakukan, menghitung 1 sampai 10, ya, kamu merasa lebih lega. Betul atau tidak? Ya, jadi ada manfaat dari teknik kelola emosi. Masih semangat ya? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah tahu jenis-jenis, sudah tahu cara mengelola emosi itu apa saja tekniknya. Kita masuk ke sama dibaca. Mengenali peta emosi. Kalian tahu peta? Peta, ya, sama seperti hati manusia. Kadangkala kita tersenyum, padahal dalam hatinya terluka. Ya, saya senang kok senyum gini, padahal dalam hatinya menjerit-jerit, ya kan? Saya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Padahal dalam hati sudah menangis. Makanya kita perlu mengenali peta emosi kita agar kita bisa merasakan dengan jujur apa yang kita rasakan dan juga kita bisa mengantisipasi dengan teknik kelola emosi. Kita lihat di sini peta emosinya tadi ada apa? Happy, excited, tender, sad, angry, dan scared. Terlihat dari garis-garis bibirnya ya. Kalau scare, mana dia scare tadi? Ya, takut. Kalau sad, garis bibirnya melengkung ke bawah. Kalau happy, garis bibirnya kemana? Ke atas. Dari teknik-teknik kelola emosi yang tadi sudah Ibu jelaskan, artinya ada perbedaan dalam pengelolaan emosi ketika emosi tidak digunakan dengan teknik kelola emosi yang baik. Kita lihat di layar sama-sama. Coba dibaca yang Ibu tunjuk ini apa tulisannya? Emosi. Di sampingnya apa? Respon tindakan. Ketika emosi, ketika marah dia langsung bertindak, ya. Ketika kamu emosi langsung kamu tendang temanmu, kamu banting pintu. Itu namanya ketika emosi langsung bertindak. Itu adalah perilaku yang benar atau salah? Salah, ya. Kemudian kita lihat yang kedua ya, ada apa saja? Emosi, jeda, respon tindakan. Emosi, jeda, respon tindakan. Lebih lantang lagi coba kita bicara. Emosi, jeda, respon tindakan. Ya, ini benar atau salah? Benar. Ketika kita emosi, lagi perasaan takut, marah, kesal, kecewa, kita jangan langsung bertindak. Kita berikan jeda untuk apa? Pikiran dan juga perasaan kita untuk memproses ya. Kita berikan jeda dengan cara apa? Dengan cara apa kita memberi jeda? Iya, betul sekali. Dengan cara teknik kelola emosi. Teknik mana yang mau kamu gunakan? Sesuai apa yang kamu inginkan ya. Teknik mana yang kamu nyaman dan sesuaikan dengan emosimu. Ketika kamu mengambil jeda dengan teknik, respon tindakannya pasti akan lebih tepat dan lebih bijak. Kita lihat dulu judulnya. Ini judulnya apa? Roda pilihan. Roda pilihan. Sama juga seperti teknik yang tadi, teknik kelola emosi. Roda pilihan ini berisi teknik-teknik kelola emosi. Teknik kelola emosi yang ada di roda pilihan ini yang sudah Ibu ajarkan ada satu di sini. Teknik apa? Berhitung 1 sampai 10. Ibu lanjutkan kembali ya yang ada di papan ini. Tadi kita sudah belajar apa saja tadi, kita review sejenak. Tadi macam-macam jenis emosi. Kemudian apa lagi? Mengenali peta emosi. Kemudian ada apa tadi? Emosi, respon, emosi, jeda, dan respon tindakan. Dan yang terakhir ada roda pilihan. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang kurang paham?
Semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, kalau begitu kita akan lakukan aktivitas selanjutnya. Ibu minta dari tiap-tiap kelompok maju ke depan dulu satu orang. Ibu akan berikan kertas. Tiap-tiap kelompok. Silakan kalian kerjakan tugasnya ini dengan yang pertama tulis nama anggota kelompok. Tulis dengan nama lengkap, bukan nama panggilan saja. Kemudian tulis kelas. Dibaca dulu petunjuknya. Coba sama-sama dibaca. Oke, baik ya. Jadi pertanyaan yang pertama, dengan kata-kata kalian sendiri jelaskan apa pengertian emosi ya. Silakan tuliskan pendapat kalian dalam kelompok. Kemudian yang nomor 2, silakan tulis jenis emosi yang baik, positif dan negatif dari video yang tadi kita tonton. Video tentang apa? Kebohongan seorang ayah. Tuliskan emosi positif apa, emosi negatifnya apa. Kemudian soal yang ketiga, tuliskan pemahamanmu terkait teknik-teknik kelola emosi ya. Teknik-teknik apa saja yang kamu pahami dalam kelompok kalian diskusikan. Dan yang terakhir, kalian membuat apa? Roda pilihan. Silakan buat roda pilihan ya di lembar yang sudah ibu bagikan ya, atau nanti kalau nggak cukup di sini ibu akan bagikan kertas untuk roda pilihannya. Kalian gambar dan tuliskan masing-masing pilihannya apa saja ya, yang nantinya kalian diskusikan. Oh, saya pilihannya kalau emosi begini ya, misalnya emosi saya mendengarkan musik, emosi saya berolahraga, contohnya seperti itu ya. Untuk kelompok 1 mana? Tunjuk tangan dulu kelompok 1. Untuk kelompok 1, emosinya adalah emosi marah. Ketika kamu dihadapkan kalian dihadapkan pada emosi marah, pilihan roda pilihan apa? Jadi masing-masing sumbang satu ide ya. Kemudian kelompok 2 emosinya apa? Sedih ya. Kelompok 2 emosi sedih. Kelompok 3 emosinya kecewa. Mana kelompok 3? Kelompok 3 emosi kecewa. Kelompok 4 emosi kesal. Dan kelompok 5 emosi takut. Silakan kalian kerjakan dalam kelompok dan juga kerjasama. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan langsung dikerjakan. Oke, baik, Ibu akan bagikan ini pewarna ya, bisa untuk menghias. Silakan perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil 5 warna maksimal ya. 5 warna, silakan kalian pilih sendiri. 5. Iya. 5 warna. Oke. Sudah ya, silakan kalian kerjakan sebaik mungkin dalam kelompok, tulisannya yang rapi ya. Ya, waktunya 8 menit lagi. Waktu 8 menit lagi ya. Nomor 2 kan tentang video. Kita sudah hampir di penghujung materi kita bimbingan kali ini. Kita akan presentasi. Yang pertama mempresentasikan adalah kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju ke depan.
Jawaban yang nomor 2. Klasifikasikan jenis-jenis emosi baik positif dan negatif dari sinema edukasi yang sudah kalian tonton. Video kebohongan seorang ayah. Emosi positif, senang karena orang tua sangat baik kepada anaknya sehingga anaknya bisa bahagia selalu. Emosi negatif, sedih karena seorang ayah menutupi kebohongannya dan berkorban untuk membahagiakan anaknya. Oke, beri tepuk tangan kembali. Jadi ada emosi positif, ada juga emosi negatifnya. Nomor 3. Tuliskan pemahamanmu terkait dengan teknik-teknik kelola emosi. Yang saya pahami adalah teknik berhitung 1 sampai 10. Karena berhitung memberi jeda sejenak untuk menenangkan diri sebelum merespon situasi atau untuk mencegah melakukan tindakan mengatakan hal-hal yang akan disesali. Oke, dengan diskusi tadi tekniknya yang paling dikuasai teknik hitung 1 sampai 10. Oke. Ya, lanjut ke yang nomor 4. Yang terakhir, roda pilihan. Gambarkan roda pilihan. Diskusikan dalam kelompok apa saja yang bisa Yang lainnya disimak baik-baik. membantu mengelola emosi. Minimal 5 pilihan. 1. Tidur. 2. Menggambar. 3. Bermain handphone. 4. Mendengarkan musik. 5. Jalan-jalan. Oke, ada apa lagi coba pelan-pelan tadi? Tidur, menggambar, bermain handphone, mendengar musik, jalan-jalan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah membuat roda pilihan yang sangat baik ya. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Ayo. Emosi adalah respon alami yang muncul sebagai reaksi yang dialami atau situasi yang tertentu pada hal positif maupun negatif. Emosi positif, senang, semangat atau bahagia seorang ayah kepada anaknya. Emosi negatif, sedih, terharu karena seorang ayah yang berbohong kepada anaknya. Nomor 3. Menghitung 1 sampai 10. Saat mengalami emosi, alihkan perhatian ke hal positif seperti membaca, berolahraga, mendengarkan musik, menulis di jurnal emosi, teknik pernapasan dalam. Oke, baik. Teknik-tekniknya banyak ya. Kita lanjut, coba diberi ke temannya yang di samping untuk jawab yang roda pilihan. Ya. Roda pilihannya apa saja? Nomor 4 dibacakan. Pertama, bermain atau berolahraga. 2. Jalan-jalan. 3. Bermain badminton. 4. Tidur sambil mendengarkan musik. 5. Mendengarkan musik. Oke, ada nggak yang beda dari kelompok 1 sama kelompok 2? Apa yang beda roda pilihannya? Ada olahraga, ada main badminton. Bagus sekali ya. Dengan diskusinya tadi sudah dapat roda pilihan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kalian kembali ke tempat dulu. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 5. Lanjut. Ayo langsung maju ke depan. Emosi adalah bagian dari diri manusia yang dapat dikendalikan manusia. 2. Klasifikasikanlah jenis-jenis emosi baik positif dan negatif dari sinema edukasi yang sudah kalian tonton. Emosi positif, senang, terlihat dari ayah dan anak. Lelah, terlihat dari ayah yang bekerja keras untuk membahagiakan anaknya. Emosi negatif, sedih, terlihat dari seorang ayah. Terharu, terlihat dari seorang ayah yang bisa membahagiakan anaknya. Iya, baik sekali. Nomor 3. 3. Tuliskan pemahamanmu tentang teknik-teknik kelola emosi. Yang saya pahami dari teknik-teknik kelola emosi adalah mengalihkan perhatian untuk menghilangkan masalah, dapat menghilangkan masalah seperti berolahraga, tidur, bernyanyi. Olahraga, tidur, bernyanyi. Oke, lanjut. Nomor 4 ya. Langsung roda pilihannya disebutkan apa saja? Berdoa, bernyanyi, bercerita, tidur, membaca Alkitab. Oke, berdoa. Terus apa lagi? Bernyanyi. Terus bercerita, tidur, membaca Alkitab. Sangat religi ya kelompok terakhir ini ya. Berdoa, baca Alkitab. Tepuk tangan yang lebih kuat. Oke, sudah kita pelajari materinya bersama-sama ya. Kalian juga sudah mengetahui
apa saja teknik dalam mengelola emosi. Jadi silakan kalian terapkan emosi, kalau teknik mengelola emosi itu ya kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hidupmu gunakan teknik itu untuk membantumu dalam mengelola emosi, ya. Ibu meminta untuk 2 orang melakukan refleksi apa dari kegiatan kita hari ini, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu akan terapkan teknik lainnya setelah keluar dari kelas ini, ya. Coba Gracia dan juga satu lagi coba siapa? Sanggul, ya. Coba Sanggul. Gracia dan Sanggul. Cek. Apa perasaanmu setelah kamu sudah belajar dengan bimbingan yang kali ini, materi kelola emosi? Perasaannya? Saya lebih bisa memahami bagaimana cara mengelola emosi. Kemudian saya bisa menambahkan ilmu ternyata mengelola emosi bukan cuma satu, tapi dari teknik yang saya lakukan nanti adalah teknik menulis jurnal emosi. Tepuk tangan dulu untuk Gracia. Jurnal emosi, ya ingat ya. Oke. Lanjut dengan Sanggul. Setelah saya belajar tentang teknik mengelola emosi, saya bisa mengelola emosi saya dengan baik dan tidak langsung melakukan tindakan yang negatif. Apa teknik yang akan kamu terapkan lainnya? Teknik yang saya lakukan setelah belajar adalah yaitu teknik menulis jurnal emosi. Teknik menulis jurnal emosi. Kita beri tepuk tangan untuk Sanggul dan juga Gracia. Silakan. Baik. Jadi ada teknik yang menarik yang lanjutnya dari teknik-teknik kelola emosi tadi. Kemarin sudah Ibu buat PR-nya untuk melakukan teknik berhitung 1 sampai 10. Untuk PR selanjutnya yang akan kita bahas, kita sharingkan di minggu yang akan datang, silakan kalian buat 1 jurnal emosi dalam bentuk tulisan. Bisa dipahami membuat jurnal emosi? Bisa? Bisa ya. Silakan buat 1 jurnal emosi dalam bentuk tulisan. Ceritakan perasaanmu dan apa yang kamu inginkan terkait perasaanmu, ya. Silakan kamu buat, itu saja untuk tugasnya. Kita akhiri untuk materi hari ini, ya, dengan doa yang dipimpin oleh siapa yang bersedia pimpin doa penutup kita? Ripaldi bisa ke depan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat yang Tuhan sudah kami berkumpul untuk sebagai tujuan selamat kami. Amin. Oke, baik. Dengan begitu pelajaran kita sudah selesai ya anak-anak ya. Selamat belajar ke pelajaran selanjutnya. Tapi tunggu dulu. Silakan kalian kumpulkan spidolnya dan juga tugas-tugasnya sama PR-nya dikumpul di depan ya. Tugas berkelompok dan PR-nya di depan. Spidolnya tadi silakan langsung kumpul ya. Penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan